ngomong barang halus sama niku ya kadang roh kadang juga. Dikenal sebagai tempat wisata sejarah, Museum Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur juga menyimpan cerita-cerita horor. Kabarnya banyak gangguan gaib di tempat ini. Satu benda yang jadi legenda ialah gerbong maut. Inilah saksi bisu tewasnya 46 pejuang dan rakyat Indonesia yang meninggal di gerbong ini. Saat itu, 23 November 1947, ratusan pejuang dipaksa pindah dari Bondowoso ke Surabaya oleh Belanda. Berdesak-desakan dalam gerbong tertutup membuat korban berjatuhan. Gerbong ini jadi monumen peristiwa horor itu. Selain gerbong, banyak benda-benda tua di tempat ini. Mungkin benda-benda tua itu yang menarik perhatian makhluk gaib hingga betah menghuni tempat ini. Pengalaman pengunjung Tika kalau nggak salah itu kapan dulu nyerong banyak itu masuk ruang satu pintu, dari pintu itu sudah lari dia lari ke sana lagi tanya ada apa, dihadang orang tidak pakai kepala di pintu itu loh. Jadi ya tahu ya anak itu anak TK itu kan aku suruh masuk lagi tidak ya. Yang kedua kemarin saya sendiri yang terima nih, ibu-ibu dari Dinoyo itu sama anaknya. Dia menangis di ruangan di ruang di gerbong maut. Ada apa Pak? Sendiri itu bapak kita pejuang itu yang tidak dipaksa itu. Yang menangis saya pernah melihat itu ada perempuan yang masuk di sana. Itu apa? Perempuan rambutnya panjang. Saya ikuti jam 1 malam saya pada tiket ya. Siapa jam 1 malam kok masuk di toilet itu? Setelah saya mandi, saya dengar suaranya air itu. Setelah itu tidak ditutup, tapi cuma di pintunya cuma didorong itu aja bisa. Setelah saya dorong itu kering, nggak ada orang. Setelah besoknya ada orang latihan dansa, dia menghadap ke timur, rambutnya panjang, lari ya, ada celana gitu. Di sini tuh ini sosoknya tangga naik ini. Sering kalau orang itu pasti kadang mau jatuh itu kadang orang mengganggunya apa, kadang dicurigai gitu. Ada misteri apa di tempat ini? Di Museum Brawijaya Kota Malang terdapat sebuah gerbong yang dikenal dengan nama Gerbong Maut. Gerbong ini merupakan gerbong yang salah satunya dulu digunakan para penjajah Belanda untuk mengangkut para tahanan Indonesia yang akhirnya memakan banyak korban. Dikabarkan gerbong ini memiliki banyak cerita-cerita gaib. Selain itu, banyak pula gangguan yang sering dialami oleh para pengurus museum dan juga para pengunjungnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Di samping saya sudah ada Bapak. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini menurut Bapak sendiri ini bagaimana dengan keadaan di museum ini Pak? Nah, kalau menurut saya memang ya yang namanya Allah ya sebenarnya tidak ada yang ketayang, cuma itu hanya aja manusianya aja. Mungkin ada pikiran yang jelek atau dia punya hati yang kosong, akhirnya dia dirasuki oleh jin. Dan Pak, ini kan banyak sekali nih menurut cerita yang saya dapatkan bahwa banyak gangguan yang sering dialami. Apakah memang sebenarnya di lokasi ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang suka mengganggu Pak, jahil gitu? Ya sebenarnya jahilnya tidak, manusianya aja pikirannya kosong itu aja. Tapi tidak berangkat tidak mau berdoa atau apa itu. Tapi dari sini hanya buat pikiran yang salah. Gitu.
tadi sepintas yang saya lihat itu ada sosok putih duduk di perahu. Saya nggak ngerti itu perempuan atau laki-laki, cuman sosok putih duduk di perahu. Seorang ulama. Kami memulai interaksi. Allahu Akbar, itu bangsa itu. Assalamualaikum. Saya boleh tahu siapa Anda? Dari mana asal Anda? Aku di sini aja. Apa saja yang Anda lakukan di tempat ini? Aku di sini ki orang ngopo-ngopo ya. Aku gimana Jokoto? Kenapa Anda menjaga tempat ini? Kenapa? 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 Ada apa? Lampu. Kenapa? Kenapa? Hah? Ya Mas Fatin. Lihat siapa ini? Batin tombol ya. Mbak dari mana asalnya? Buyun. Nyai. Dari sini juga? Kapan ini? Di sini tuh di mana? Di dalam ruangan atau di mana? Persisnya. Jero. Ini kenapa Anda tahun 54 Anda kesini? Jajah. Jadi Anda mengetahui ya cerita dahulunya orang-orang yang berada dalam gerbong itu? Terus selama Anda di tempat ini apa yang Anda lakukan? Suka mengganggu para penjaga atau mungkin para pengunjung dari tempat ini? Konco-konco. Kalau makhluk-makhluk yang suka mengganggu, Anda tahu mereka? Tongkat mau jadi wilayah pun. Lah yang ganggu berbentuk apa? Berupa apa? Berupa uang. Kata tuan. Ya sembarang kali. Terus maksudnya ganggu nak pengunjung tuh apa? Aku yo kan ngerti lah iku aku pokok tanggung jawab lah iku gak tau ganggu wong. Ini wong ganggu wong gak apik buat baik. Terus kalau sebenarnya banyak kan makhluk-makhluk yang menempati gerbong ini. Akeh. Mereka yang Umur ini sama niku ya ono. Terus makhluk-makhluk yang di gerbong ini katanya mereka sering mengganggu juga ya. Katanya yang saya dapat kabar bahwa makhluk-makhluk yang mengganggu di lokasi ini merupakan semuanya berasal dari gerbongnya, benar? Dari pintu. Aku gak tahu ganggu. Lah sini ini sih sering. Jadi yang malah sering ganggu yang di sebelah sana. Sini pun di Mbak. Kamar mandi. Memangnya makhluk seperti apa yang berada di kamar mandi itu? Terus berupa pocong. Terus? Bolong. Penjajah sing biyen niku sajane wis gak ono nek kene. Tak ketinggalane golongane sing barang sing antik-antik anjing ono. Jadi makhluk-makhluk di tempat ini berasal dari benda-benda antiknya gitu. Benda-benda ini kan juga memang dari berbagai macam daerah. Makhluk-makhluk itu berarti ikut dari daerah masing-masing gitu ya? Makhluk apa saja sih yang sering mengganggu orang-orang di tempat ini? Sing dijulukan Bromang itu iku londo di gunung. Terus? Nah sing di kene iki iku pocong. Tapi kenapa yang ditampakkan tuh sosok pocong, bukannya biasanya pocong itu identik dengan makam? Aku lek ngono ku gak aku. Jadi saya juga sepintas melihat sosok putih berada di atas perahu. Anda tahu itu siapa? Usah Maulana. Siapa beliau? Sing teko kerajaan Majapahit. Kenapa bisa ada makhluk yang menyerupai seperti beliau di tempat ini? Aku iku ya ora ro.
Tapi yang biasa makhluk itu lakukan tempat ini apa? Ya ono ae. Ya barang jenenge barang halus semuanya ku ya kadang roh kadang enggak. Di sini kan ada makhluk yang tidak mengganggu seperti Anda mungkin tidak pernah mengganggu. Apakah pernah Anda gitu melarang makhluk-makhluk yang jahil kepada manusia? Ya wis tak pengen kabeh. Aku ki asline dipasrai. Terus napa? Sing dapat alas ini aku asline ki anyar-anyaran. Sing roh asline iku roh kabeh. Saking wong iki ono. Makanya aku ikut dipasrai. Wis mbak aku tak balik ya aku gak kuat bisa ya. Tak banyak memberi informasi, mediator disadarkan. Pelakunya siapa sih? Siapa? Kami melanjutkan mediumisasi. Siapa aku salah? Aku nggak buat cocok. Siapa Anda? Ini semua teman-teman kami. Mau kemana? Kenapa? Ada apa dengan gerbong ini? Hey. Sini, Mbak. Jangan masuk dalam, Anda jangan sampai membahayakan tubuh ini ya. Kita ngobrol di luar saja, boleh? Hah? Kenapa? Ada apa dengan gerbong ini? Hah? Bisa Anda ceritain kepada saya? Nabuk dulu, Bos. Nabuk tinggi, Bos. Kenapa gerbong ini? Kenapa? Kenapa? Mau kemana Anda? Siapa? Gue tidak mau mengusik sebenarnya. Kami hanya ingin tahu cerita-cerita yang terjadi di tempat ini. Apalagi kan tentang gerbong maut ini. Nah, Anda penunggu di gerbong ini ya? Salah satu penunggu di sini? Tanggunganku mungkin. Iya. Sejak kapan Anda di sana? Kenapa Anda memilih tempat ini? Terus kenapa? Saya ingin tahu kenapa Anda tertarik di sini? Di gerbong ini kenapa? Ya, dan kini di panggonku. Terus Anda tahu nggak cerita sejarah dari gerbong maut ini? Enggak? Yang biasa Anda lakukan tempat ini apa? Menung. Kok nang gini? Hanya menjaga saja. Kenapa Anda jaga? Aku pengen yang kini menung. Memangnya tidak ada makhluk lain yang menempati tempat ini selain Anda? Oke. Tapi saya belum tahu lagi Anda siapa sih? Punya nama mungkin, punya julukan? Aku Suratnya. Ini katanya kan kabarnya nih makhluk-makhluk dari gerbong maut ini suka pada berkumpul tuh di depan. Itu benar? Aku nggak ngerti. Benar katanya suka ada cerita tentang orang-orang yang suka minta tolong suara dari sini. Selama Anda menjaga, Anda tahu ada makhluk-makhluk yang melakukan hal seperti itu? Benar, ada yang kayak gitu. Satu. Kau pulang. Tapi kalau pulang keluar dulu, tapi jangan bawa, jangan kasihan badan ini nanti luka. Iya lah, mulai di sana sih. Ayo. Kop
memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Kenapa? Ini ada Tiara bukan sih? Hah? Jangan dilihat, merem aja kamu ya. Kenapa? Tiara kenapa? Tiara lihat apa? Kamu lihat apa? Iya. Ya sing Dendi warnanya kayak. Iku ngati kabeh ning kono. Dendi. Meja karin sadar. Dendi. Orang dari gerbong Tahu dulu ya. Mediator ini seperti melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Kenapa penebus itu kenapa? Banyak banget Mbak. Sekarang Anda masih lihat nopal gitu, udah nggak ada. Coba tadi pas Anda sadar Anda lihat ya. Ada orang berapa? Banyak Mas, gerombolan di situ, pegangin itu loh, pagar ini loh. Dia pakai baju. Baju sama kayak kita baju bebas gini, pada muka pucat semuanya. Bukan ngeliatin ke bawah. Bukan baju-baju kayak misalkan kayak orang-orang. Iya, tahanan zaman dulu baju hem, bukan hem gitu lah. Jadi kayak kalau gitu, banyak banget di situ. Gimana? Ini loh, pegangan besi yang kayak gini loh. Di dalam, di luar? Di luar ini, ngeliatin ke bawah. Gak ada tapi ya sekarang. Iya, tadi pas aku baru sadar, pada ngeliatin ke bawah semua. Kamu takut? Iya, kaget tiba-tiba tidur di situ. Ini sendiri. Kagungan asma. Panjenengan Kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. prajurit apa maksud ini? Prajurit penjaga mriki. Pak wonten prajurit, memang pendidik ini kok panggilan apa? Enten niki para sesepuh wonten mriki. Sepuh ya, ketemu saking pundi? Saking pundi-pundi. Ya panggilan wonten pundi? Kula wonten pintu gerbang. Ajeng apa hubungan panjenengan kali panggilan iki napa? Kula dikengken jagi para sesepuh wonten mriki. Prajurit dari mana Anda asalnya? Blitar. Hubungannya Blitar kali panggilan iki lho. Para sesepuh wonten mriki. Kenapa di sini maksudnya? Kula mboten wonten nyitaken. Kenapa emangnya? Mboten wonten kula. Terus kenapa jenengan masuk ke badan ini? Karena banyak orang luar yang bisa mendengarkan para sesepuh bicara. Kenapa mereka tidak langsung masuk ke tubuh Anda menyampaikan sendiri pada kami? Karena mungkin kalau ngobrol sama sesepuh Anda banyak hal yang bisa saya tanyakan, banyak hal yang mereka bisa ceritakan. Jangan. Santai kamu kan. Ada apa? Sesepuh Anda ada di atas. Boleh. Ya, ketemu boleh. Tak lama, mediator sadar. Tidak ada makhluk lain menghuni raga ini. Terus pengamanannya bahaya, kayak gini doang, takutnya jatuh.
Kulo dipanggil sesepuh kulo. Berarti ini nama ke? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu hijau teman. Hijau. Saya beli sakit angin. Nangking. Wonten apa tujuan yang panjenengan ingin tahu? Tujuan kami semua ke sini ingin cari tahu tentang cerita-cerita yang beredar di Museum Brawijaya ini. Tapi kan di sini suka banyak yang ganggu tuh. Apakah itu benar? Itu semua bohong. Itu halusinasi semua. Oke, mungkin kalau misalkan sosok-sosok penampakan yang dilihat mungkin Anda bilang itu halusinasi. Tapi bagaimana dengan benda yang bergerak, menggerakkan badan manusia? Itu bagaimana dengan hal itu? Cuma buat main-main. Ya, Kenapa para prajurit-prajurit. Kenapa prajurit-prajurit ingin main-mainnya tuh? Menggerakkan benda gitu kan, jadi manusia yang lihat mungkin ada perasaan takut mungkin. Apa mereka memiliki kata barang-barang tua ngeten niku. Niku sebabnya kata makhluk-makhluk enggang ganggu. Betulnya itu tidak mengganggu. Kalau makhluk perempuan yang di ruangan itu sinten? Saya. Kenapa Anda suruh menampakkan diri seperti itu? Karena kan alam kita beda nih. Supaya orang luar tidak bisa masuk ke sini. Kenapa Anda tidak suka orang luar masuk ke sini? Nggak suka tuh? Karena di sini tempat kumpulan para sesepuh. Kenapa banyak sesepuh di tempat ini? Sini tempat semedi para sesepuh pula. Kenapa sesepuh-sesepuh Anda memilih semedi di sini? Misalkan semedi itu identik dengan tempat yang sepi, jauh dari orang-orang. Di sini tempatnya lebih aman, enak. Lebih aman, lebih enak, tapi kan banyak orang. Niat-niat orang datang sini kan untuk melihat benda-benda bersejarah di tempat ini. Tidak untuk mengganggu bangsa-bangsa seperti Anda. Pas kaki, pas. Sampai kemana? Mau kemana? Anda mau kemana? Ini aja. Halo. Waalaikumsalam. Terus sing nyalami aku iki sapa? Putra Kiasat. Kiasat endi? Situ Bondo. Situ Bondo. Namanya siapa? Jenenge sapa? Hasan. Kenapa banyak yang kumpul di sini? Dino apa malam apa kumpul di kene? Apa setiap tahun? Malam Suro Sawan. Itu ada apa dengan malam suro itu, ada apa? Bisa Anda ceritakan? Sampai makhluk-makhluk pun akhirnya berkumpul pada malam suro. Untuk membersihkan badan. Membersihkan diri yang Anda maksud itu seperti apa sih? Zikir. Zikir. Jadi kalau para sesepuh Anda itu membersihkan dirinya dengan zikir terus-terusan itu siap malam suro. Akhirnya, mediator sadar. Ya, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu hanya akan menunggu barang-barang antik yang mengandung sejarah. Sebenarnya seperti manusia itu tidak boleh takut dan harus kuat iman. Kalau memang itu orangnya Islam ya harus membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati wa min kulli syaiton. Jadi kita tidak perlu takut dengan jin atau setan.